Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mempresentasikan aksi nyata topik 9, Semangat Guru 2, Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka. Tips untuk membantu peserta didik berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Saya Ratna Dewi Intiasari, SPDSD, dari SD Negeri 2 Songbledek, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai bentuk aksi nyata pelatihan mandiri Guru Semangat 2 Non-Teknis Kurikulum Merdeka, platform Merdeka Mengajar, yaitu tips untuk membantu peserta didik berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Saya membagi menjadi 3 tips, yaitu pertanyaan refleksi, penyelesaian masalah atau problem solving, dan disiplin berpikir kritis. Iya, tips pertama, 3 hal yang perlu diingat sebelum melakukan praktek ini, yaitu membimbing agar peserta didik berani berbicara, kemudian menjadikan kegiatan ini rutin dan bertahap, serta refleksi bisa dilakukan secara lisan ataupun tertulis. 4 pertanyaan refleksi di tips pertama yaitu apa yang perlu saya pelajari, apa yang sudah saya mengerti, apa yang belum saya mengerti, dan bagaimana agar saya mengerti. Pertanyaan refleksi yang pertama, semisal apa yang perlu saya pelajari? Minta peserta didik untuk menyimpulkan dalam beberapa kalimat, berikan untuk mereka berpikir. Selanjutnya, pertanyaan refleksi yang kedua di tips yang pertama, apa yang sudah saya mengerti? Minta mereka, peserta didik, untuk menyebutkan atau menulis potongan-potongan informasi yang mereka peroleh. Dan tips yang pertama di pertanyaan refleksi yang ketiga, apa yang belum saya mengerti? Minta peserta didik menyampaikan apa yang mereka belum mengerti tentang topik pembelajaran. Pertanyaan refleksi yang keempat, bagaimana supaya saya mengerti? Pertanyaan ini memancing peserta didik untuk sadar bahwa ada kondisi ideal yang harus mereka capai. Nah, untuk tips yang kedua yaitu penyelesaian masalah atau problem solving. Apa itu masalah? Apa itu rumusan masalah? Iya, masalah adalah selisih antara kondisi yang nyata dengan kondisi yang ideal. Sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan interpretasi kita terhadap selisih tersebut. Langkah-langkah problem solving atau penyelesaian masalah yaitu yang pertama, merumuskan masalah, kemudian memikirkan alternatif solusi, menimbang alternatif solusi, mengimplementasikan solusi, dan mengevaluasi solusi. Langkah-langkah problem solving yaitu merumuskan masalah yang pertama yaitu menentukan kriteria yang objektif untuk menimbang alternatif solusi agar tidak terjebak memilih solusi hanya karena solusi tersebut favorit dari awal. Kemudian yang kedua, memikirkan alternatif solusi. Tidak ada berpikir kritis pada tahap ini akan bersifat menghambat. Nah, langkah problem solving yang ketiga yaitu menimbang alternatif solusi. Peranannya yaitu mengidentifikasi kondisi ideal, kondisi nyata, dan selisihnya. Kemudian membuat berbagai kemungkinan solusi masalah. Langkah problem solving yang keempat yaitu mengimplementasikan solusi, di mana peran terbesar berpikir kritis adalah membatasi atau mengerem proses berpikir kita, sehingga memberikan kesempatan otak untuk menentukan solusi yang lebih efektif. Langkah yang kelima dalam problem solving yaitu mengevaluasi solusi, di mana dengan berpikir kritis kita akan lebih objektif dalam menilai keberhasilan solusi kita. Tips yang ketiga, disiplin berpikir kritis. Di mana dalam disiplin berpikir kritis dan penyelesaian masalah ada 5 tahapan, yaitu pelan-pelan dan berefleksi, terbuka terhadap sudut pandang lain,
mencari fakta dan bukti pendukung, antisipasi terhadap berbagai dampak, dan bertanggung jawab terhadap segala keputusan. Ketika berpikir kritis diganjar dengan emosi yang menyenangkan, berpikir kritis bukan menjadi beban, bahkan lebih menyenangkan. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Saya Ratna Dewi Intiasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.